Izinkan saya bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia. Selama itu pula persaudaraan Setia-Hati Terate tetap jaya, kekal abadi selama-lamanya. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada saat ini kita dipertemukan di acara NH Voice Masjid Nurul Huda kita. Semoga perjumpaan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Salam kita aturkan baginda Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ada tamu agung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Gondo Haryono MSI. Beliau ini adalah Ketua Umum BSHT Kabupaten Nganjuk. Ya. Selamat datang di Masjid Nurul Huda, Pak Haji Gondo. Matur Mbah Sun, sangat ya. Alhamdulillah. Gimana keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih pada kesempatan ini telah meluangkan waktu kita bisa datang di studio NH Voice Masjid Nurul Huda kita. Ya. Semoga ini salah satu edukasi kita dicatat oleh Allah sebagai amal solihan makbulah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beliau ini adalah anggota Dewan DPRD Kabupaten Nganjuk, ya. Menyempatkan hadir di masjid untuk ikut meramaikan masjid kita Nurul Huda. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang Pak Haji Gondo, ya. Terima kasih. Yang kedua kalinya kita ingin mengobrol-ngobrol ya seputar BSHT yang ada di Nganjuk ini, ya. Saya dengar-dengar ini untuk tahun ini BSHT ini adalah peringatan 1 abad ya, tidak salah, 1 abad, yang mana saya juga baru terdengar pada saat ini bahwa BSHT ini ya lumayan sudah tua ya. Sudah tua. Sudah 1 abad. 1 abad ya. Maka dari itu saya mohon pencerahan ini Pak Haji Gondo. BSHT ini berdiri tahun berapa, kemudian sekilas info sejarah pendeknya gimana BSHT ini berdiri ya, gitu. Silakan Pak Haji Gondo. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi satu kesempatan yang sangat bahagia buat saya bisa hadir di Masjid Nurul Huda sekaligus di acara di NH Voice ini. Matur nuwun sangat saya diberi kesempatan ini yang baik. Ya. Berbicara masalah SHT, ya ini merupakan satu perguruan yang bersejarah di Indonesia. Karena SHT ini berdiri sejak tahun 1922 di Desa Pilang Bango, Nambangan, Madiun. Ya. Perguruan ini perguruan historis, termasuk salah satu pendiri IPSI, ya, dari 10 perguruan yang lain. Ya. Didirikan oleh seorang yang bernama Ki Ageng Surodiwiryo. Nama kecilnya Muhammad Masdan. Ya. Jadi putra seorang camat
di Surabaya, kemudian kecilnya mondok ngaji di Pondok Tebu Ireng Jombang, karena ikut saudaranya yang jadi camat di Jombang. Ya. Dalam perjalanan sejarahnya memang Esa Terate ini beliau bukan hanya belajar warisan budaya bangsa Indonesia yang dari Jawa saja, tetapi beliau melalang buana sampai di Bandung mempelajari pencak silat Cimande. Ya, di luar Jawa juga beliau juga belajar pencak sampai ke negeri Cina. Akhirnya bersandar di Madiun dan mendirikan Setia Hati Terate. Kemudian Ki Ageng Suratiwaryo ini setelah mendirikan Setia Hati itu punya murid yang bernama Ki Hajar Harjo Utomo. Ya. Ki Hajar Harjo Utomo inilah murid dari Ki Ageng Suratiwaryo yang mendirikan Persaudaraan Setia Hati Terate. Ya. Pada intinya Persaudaraan Setia Hati Terate yang berkembang sekarang ini mulai dari pusat sampai cabang-cabang di seluruh Indonesia sudah berdiri Setia Hati Terate. Ada di Indonesia ini 393 cabang. Kemudian ada komisariat di luar negeri, baik di Korea, di Rusia, di Jerman, Belanda. Kemudian di Asia ini ya Korea, Cina juga sudah berdiri cabangnya di sana. Malaysia, Brunei. Nah, alhamdulillah khususnya di Nganjuk ini dirintis oleh Mas Harsono. Kang Mas Haji Harsono ini yang merintis berdirinya Esa Terate di Kabupaten Nganjuk sejak tahun 1974. Sampai tahun 2015 tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada saya untuk melanjutkan perjuangan beliau, karena Kang Mas Haji Harsono ditarik sebagai pengurus pusat. Iya. Jadi singkatnya demikian ya. Oh iya, alhamdulillah. Kemudian jadi SH Terate itu awalnya dari SH gitu aja. Iya, terus dari Setia Hati. Jadi PSHT gitu ya. Ya diperbarui begitu. Dalam rangka 100 tahun atau 1 abad SH Terate ini ada kegiatan apa saja Pak di Nganjuk ini? Kalau peringatan 1 abad ini memang yang diserahkan oleh pusat kepada cabang Nganjuk itu diantaranya kami mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka memperkuat iman dan takwa anak-anak, para siswa dan juga para warga. Semaan Al-Quran ini kami bersama-sama dengan para kufat sekabupaten. Jadi 88 kufat kami bagi dalam 20 ranting kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Ini setiap 3 bulan dan puncaknya kami laksanakan di Padepokan Semaan Al-Quran bersama Gus Sabut dari Kediri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengadakan satu kejuaraan pencak silat internal di Esa Terate. Di samping itu juga mengadakan santunan yatim piatu. Ya, kemarin kami santuni yatim sebanyak 100 orang karena memperingati 1 abad. Dan setiap kegiatan semaan yang kami lakukan 4 bulan sekali ini kami barengi juga santunan yatim. Iya. Jadi SH Terate ini ya Pak Haji, apa strukturnya itu sudah mulai pusat, nasional ya, kemudian sampai ke ranting-ranting gitu, sampai sudah ke rayon ya. Iya. Jadi ranting, kemudian di bawahnya masih ada lagi rayon ya. Iya. Oh
kemudian itu jumlah pesertanya, anggota itu, kemudian jumlah pelatih atau pendekarnya itu sampai berapa itu di Nganjuk ini? Iya. Jadi begini, di Asia Terate itu cabang Nganjuk saat ini ada 72.300 lebih anggota Asia Terate. Iya. Dan mereka ini semua mempunyai satu istilahnya anggota yang pendekar tingkat 1 sebanyak 72.300 lebih. Sedangkan yang pendekar tingkat 2 itu di cabang Nganjuk hanya 33 orang. Iya, iya. 33 orang inilah yang mengurusi adik-adik kita yang tingkat 1 maupun calon siswa, calon warga. Pelatih itu kami angkat kalau sudah mempunyai pengalaman sebagai warga minimal 2 tahun. Baru boleh pegang latihan. Kemudian juga harus menempuh sertifikat kepelatihan di tingkat cabang, baru boleh melatih. Jadi itu bentuk konkretnya untuk latihan itu ada semacam apa itu pedepokan gitu ya? Iya. Apa gimana itu? Dan semua itu terstruktur dengan rapi ya, enggak? Artinya seperti penjenengan sebagai ketua cabang itu tahu persis ya, ini pelatihnya ini dan seterusnya, jumlahnya sekian, itu tahu persis nih, datanya itu ada ya. Iya. Jadi data-data tempat latihan dan pelatih itu semuanya tercatat dalam inventaris mulai ranting sampai ke cabang. Iya. Sehingga jumlah siswa kami juga terdaftar dalam nominasi siswa setiap tahunnya. By name, by address. Ada. Iya. Sama ini begini Pak Kaji, mohon maaf ya, karena kita ngobrol ini semoga ini menjadi inspirasi anak-anak kita ya, terutama di Asia Terate untuk lebih profesional lagi, lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi sesuai dengan jati dirinya dan tujuannya kan gitu. Bagaimana ini Pak? Sebenarnya ngobrol kita ini aslinya kita mau format dari beberapa perguruan ya, di antara JPN ada yang lain ya. Tapi hari ini beliaunya belum bisa sih, kita ngobrol berdua dulu. Iya. Kami melihat di masyarakat itu ini mungkin jadi catatan kita ya, garapan kita ya, sebagai bahan introspeksi. Masyarakat itu kalau ada, mohon maaf, perguruan lewat rame-rame itu kok rasanya banyak yang takut Pak. Takut nanti khawatir ada apa-apa, ada gini, ada gitu, sehingga masyarakat itu tidak merasa dilindungi gitu dengan adanya perguruan itu triknya gimana untuk merubah image di masyarakat yang negatif ini menjadi lebih baik Pak? Iya. Itu memang menjadi PR besar kami selaku pengurus. Yang pada hakikatnya prinsipnya itu latihan di Asia Terate itu kan bertujuan untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah yang menjadi visi dan misi saya ke sana. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik itu latihan senam jurus maupun teknik-teknik bela diri yang kita berikan, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk ditonjolkan kepada masyarakat ya, untuk sombong tidak boleh. Kita tetap ya mulat sariro hangrosowa. Kita harus berani melaksanakan introspeksi diri. Dikala kita
melaksanakan satu aktivitas kegiatan sosial. Meskipun demikian ya kami menyadari dan tidak memungkiri itu terjadi pada adik-adik kami. Dari sebagian jumlah adik-adik kami yang melakukan arak-arakan, memang kita sadari bahwasanya usia-usia muda yang perlu pembimbingan. Kami sebetulnya berupaya maksimal untuk membimbing mereka, untuk membimbing mereka agar kembali ke jati diri sebagai seorang setia hati, ora pamer, ora sombong, sehingga sebagai orang yang setia hati bagaimana sih bisa bermanfaat. Pencak silat itu untuk membela diri, bukan untuk menyakiti orang lain. Jati dirilah ingin kami kembalikan pada adik-adik kami. Kemudian yang kedua, kami juga ingin bersama-sama pemerintah bahwa pembinaan generasi muda ini bukan hanya PR kami sebagai pewaris budaya pencak silat, tetapi juga ini adalah PR pemerintah. Kami melaksanakan pembinaan pemudaan ini mandiri, mandiri semata-mata untuk bisa membantu memberikan satu pembinaan generasi muda. Buktinya apa? Di antara sekian banyak, sekian puluh ribu ini ada juga yang berprestasi internasional, tingkat Asia sampai nasional, sampai Jawa Timur. Jadi Eza Terate sudah 2 kali juara dunia, di New York sama di Brunei. Juga pernah SEA Games itu 4 kali. Juga PON ini medali emas itu ada 4 orang. Bahkan event-event internasional yang diselenggarakan kita selalu ikut membawa nama daerah Nganjuk. Jadi prinsipnya memang semua perguruan itu ya aslinya semua ya positif ya, visinya itu ya. Mungkin ada 1 hal 2 hal itu karena oknumnya ya. Itu misalkan begini Pak, saya pernah mengalami ya, saya ini pernah pergi gitu ya, naik mobil gitu, nggak tahu itu rombongan apa, rombongan perguruan apa, saya nggak ngamati karena malam ya. Itu jalan itu penuh kan, penuh dengan arah-arahan. Akhirnya terus ada pentungan, terus akhirnya ya kita mau ndak mau harus menyelamatkan diri. Sebab ini kalau saya tidak menyelamatkan diri, saya kena pentungan itu juga, sehingga saya sendiri itu kan mengalami Pak, wah kok gini ya, ini kan mestinya harus tertib ya anak-anak muda ini, karena ini menjadi patriot bangsa. Anak-anak muda ini harapan bangsa yang nanti akan meneruskan dan mengisi perjuangan negara kita kan gitu ya. Betul. Saya yakin di situ banyak potensi yang bagus, tapi sayang kalau ini tidak dikelola dengan yang baik. Sehingga kadang-kadang saya itu mikir ya, apa ini mungkin salah satu cara mungkin ya, apa itu kita moratorium dulu, misalkan mohon maaf, peserta ini tolong dibatasi dulu, nggak usah kita merekrut terus, tapi yang ada ini kita bina dulu yang bagus ya. Kemudian nanti sambil kita kalau sudah bagus, nanti kita menambah anggota yang baru. Sebab saya mikirnya gini Pak Haji, kalau ini terus tambah terus ya toh, warganya tambah terus pembinaan kita ini juga tenaganya mungkin terbatas ya. Itu nanti kan ya terjadi ketidakseimbangan gitu loh antara pembinaan kita dengan warga yang masuk. Apalagi nih di PS Terate ini saya lihat, wah warganya terus numpuk ya. Tapi satu sisi kalau misalkan anak mau olahraga, mau belajar apa, masa kita harus melarang kan begitu ya. Hingga yang kedua ini mungkin ada nggak di PS Terate misalkan ketika menjadi anggota itu misalkan umurnya itu dibatasi minimal sekian tahun gitu misalkan.
supaya nanti anak-anak ini nanti apa ya, mentalnya sudah cukup, terus kemudian ilmunya sudah cukup, sehingga apa yang dia miliki itu tidak dibuat sewenang-wenang gitu. Itu ada belum Pak aturannya itu untuk menjadi anggota resmi itu, misalkan umur 17 kayak misalkan kayak SIM itu loh Pak Haji ya. Ya kan itu ada umur, batas umurnya. Sebab saya melihat kalau ini anak-anak kecil, terutama itu anak-anak yang masih kecil ya, sebelum dewasa itu kadang-kadang ya mohon maaf, tahu 1-2 jurus itu menganggap dirinya sudah pendekar. Jadi kadang-kadang apalagi habis sasan gitu, habis suruhan, kadang-kadang mau jajal. Menjajal kasekten. Iya, kasekten. Padahal orang sekti itu kan tidak perlu harus dijajal. Betul ya. Gimana? Jadi keparang kalau saya matur bahwasannya di ADART SHTRAT itu sudah ditetapkan. Iya. Hasil Parloh 2021. Iya. Bahwa untuk menjadi warga SHTRAT harus latihan minimal 2 tahun untuk program umum dan 1 tahun untuk program khusus. Iya. Untuk program umum dibatasi putri 15 tahun. Minimal. Untuk putra itu 16 tahun. Sedangkan untuk program khusus 19 tahun ke atas. Sampai ada yang usia kemarin itu 63 juga ikut latihan. Iya. Apa yang diaturkan Kiai saya paham. Insya Allah mulai tahun ini kami lebih selektif. Iya. Di SHTRAT ini berlatih dulu, baru menjadi warga. Tidak disahkan dulu baru menjadi siswa, tidak. Tapi berlatih dulu untuk menjadi siswa, baru nanti menjadi warga. Sehingga ajaran di SHTRAT sepiro gedene sengsara yen tinampa mung dadi coba. Ini kan filsafat untuk anak-anak yang masih menjadi siswa, memberikan dorongan semangat. Ya, dikala kalau sudah disahkan menjadi warga, maka mereka lain. Sehingga harapan kami sudah ikut membina dan mendewasakan mereka. Iya. Nah, dari evaluasi yang panjenengan aturkan, saya bisa paham. Iya. Demikian juga saran dari Kapolres Nganjuk. Sama. Kami akan mencoba tahun ini untuk sedikit menggeser usia. Iya. Mungkin minimal saya buat itu nanti khusus di Nganjuk menjadi 17 tahun. Sehingga sudah lebih dewasa dibandingkan dengan usia 15 atau 16. Sehingga mereka begitu disahkan nanti kan sudah usianya 18 tahun. Iya, sudah lebih usia dewasa. Nah, ini harapan kami untuk bisa memberikan solusi, salah satu solusi. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengambil langkah. Anak-anak yang adik-adik kami yang mendirikan komunitas-komunitas itu secara formal sudah saya kumpulkan dan saya bubarkan. Di SHTRAT tidak ada komunitas, yang ada hanya SHTRAT. Jadi kalau adik-adik perkumpulan kreator, pangster, terjal itu secara formal sudah kami bubarkan untuk di cabang Nganjuk. Iya. Sebenarnya aturannya sudah bagus ya, cuma itu perlu disempurnakan. Di tataran di lapangan itu mungkin masih ada ya kebocoran anak-anak yang umurnya belum sampai ikut latihan di situ dan seterusnya. Dan umur sebenarnya hanya satu cara ya, tapi yang paling utama itu kan pengisian moral mereka ya. Betul. Pengisian mental mereka ya, diisi dengan makanya harus diimbangi itu pembangunan. Kan olahraga ini untuk bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya kan gitu. Nah, ini kadang kita kan terbalik Pak Haji. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, tapi badannya dulu baru jiwanya. Ya, akhirnya
sebenarnya kita ini punya filsafat lagu nasional yang sudah masyhur ya. Kalau kita mau menghayati itu sebenarnya cukup bagi kita ini. Jadi semua pembangunan di bidang apa saja itu harusnya diawali dengan jiwanya dulu. Jiwanya oke. Makanya saya setuju itu Pak Haji kalau diperketat betul anak-anak itu. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian terbuka itu ya sifatnya tidak hanya jurus-jurus yang lahir saja, termasuk kesiapan mentalnya, emosinya sampai di mana dan seterusnya. Itu saya kira bagus. Bagi yang musuh ya menurut saya kalau ditambah dengan dia diisi dengan tahu tentang keislaman, tentang akhlak, tentang ketuhanan, tentang yang lain-lain itu bagus Pak. Karena anak-anak muda ini ibaratnya itu semua kan masih fit ya, pikirannya, tenaganya, semuanya. Jadi makanya saya sendiri mengamati Pak Haji di masjid itu saja ya. Masjid itu kenapa masjid itu kok sepi itu ya, karena masjid sepi itu karena satu ditinggalkan anak-anak muda, yang kedua ditinggalkan sama kaum hawa, ibu-ibu. Karena ini dunia ini tanpa kaum hawa itu rasanya hampa, sepi. Termasuk ada anak muda ya, kayak gini kita bikin kreasi, ada NHV macam-macam studio kayak gini kan anak-anak muda gitu. Makanya tinggal bagaimana kita yang tua-tua itu kan gitu, betul, bisa bisa ngemong lah istilahnya kepada anak-anak muda itu. Makanya dengan Pak Haji saya datang ke sini ini yang nanti supaya bisa didengarkan oleh warga Sejahtera lah utamanya ya, syukur semuanya ya. Nanti menambah wawasan kita bahwa tujuan utama kita belajar bela diri itu bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk mengganggu orang dan seterusnya. Itu yang harus disadari penuh. Dan kemudian yang selanjutnya Pak Haji ini kerjasama dengan perguruan-perguruan yang lain di Nganjuk itu sudah sampai di mana, konkretnya itu sampai di mana. Sebab saya mendengar di Polres, di Dandim, di tataran kabupaten itu sering kumpul pengurus-pengurus kelas kelas atas itu kumpul, sering tanda tangan. Tapi kok tetap aja di bawahnya itu loh Pak. Itu gimana itu? Ya, secara hubungan antar perguruan ini kita rukun-rukun saja ya. Damai-damai saja sebetulnya. Bahkan IPSI juga pernah mengumpulkan kita setiap bulan itu berkumpul di perguruan-perguruan Anjang sana. Iya. Dari 16 perguruan yang terdaftar di IPSI Nganjuk bisa berjalan. Nah, terkait dengan arus bawah, grassroots ini memang perlu pemahaman bersama, ya, pemahaman bersama, sehingga menurut saya perlu ada penataan organisasi dari tiap-tiap perguruan ini secara rinci, secara terstruktur. Misalnya di pihak kami, ketua cabang jelas Gondo Haryono. Itu nanti ketua ranting ya sudah jelas, inilah ketua rantingnya. Kalau di Tanjungan ya anggotanya Sugeng, juga jelas ya. Jelas. Ini ketua rantingnya Sugeng, Mas Sugeng ini di ranting Tanjungan. Tinggal ketua rayonnya di Warujayeng, di desa-desa lain. Ini sudah terdaftar. Kalau ini sudah terdaftar semuanya, ini kan ditindaklanjuti dengan satu program organisasi. Itu kan masing-masing punya kegiatan. Nah, kita saling kerjasama kalau ada satu kegiatan. Kemarin dalam suran itu kami coba kerjasama dengan Banser, ya, untuk pengamanan saat suran Esatrate. Ring 1 dari Pamter Esatrate, ring 2 Banser, ring 3 kepolisian. Alhamdulillah juga aman ya. Artinya arah-arahan tidak seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan Nganjuk mendapat apresiasi dari Kapolda. Nah, ternyata bisa kan, ini perlu diteruskan. Seperti yang dikatakan
panjenengan tadi saya setuju. Kita kumpul ketemu silaturahim. Esyad punya hajat dibantu dari Pak Garnusa, dibantu dari Banser, dari Kerasakti. Kami koordinasi, mohon bantuannya Gus Nur untuk bisa dibantu dan seterusnya. Ya, soalnya gini, saya mengingat seblek ya, melihat ke belakang. Dulu waktu kecilan saya itu yang namanya bela diri itu ada pencaan kan ya, pencador itu ya malam itu ya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Anggap itu sebuah hiburan ya. Ya. Karena anak-anak dulu itu ya memang apa ya, betul-betul diterapkan bahwa di atas lawan di bawah teman. Itu memang diterapkan anak-anak dulu itu. Tapi sehabis kondisi perguruan ini nggak kondusif gitu, akhirnya izinnya pun dari Polres itu juga agak sulit gitu. Kita mau mengadakan event-event perguruan itu sendiri atau dengan event-event yang lain, merembetnya kan ke situ. Sebenarnya kalau saya melihat di Kediri itu, kalau misalkan ada di Kediri Blitar itu pencador kan masih ada ya, masih ada, dan itu masih bisa kerjasama ya. Bahkan saya dibocori saya teman-teman itu kalau ada pencador itu yang apa itu jaga parkir ya teman-teman SH ya bareng-bareng itu indah gitu loh ya. Indah lah ini Nganjuk ini kalau bisa kapan ya bisa indah seperti itu, sehingga apa ya, menganggap lain perguruan itu jangan sekali-kali kita itu menganggap itu lawan gitu loh ya, tapi itu saudara. Iya. Bagaimana kita di situ Muslim, kita juga Muslim. Kadang-kadang di situ orang NU, sini juga orang NU. Kan gitu ya. Kan banyak komunitas kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita berdengar itu nggak ada manfaatnya kayaknya, sama sekali nggak ada manfaatnya gitu. Hingga niki memang jadi pekerjaan kita bersama nggih. Kleresan kula piyambak niku kan sebagai koordinator ulama Kamtibmas ya di Polres Nganjuk, mitranya Polres Nganjuk, sehingga menjaga Kamtibmas di Nganjuk. Kami ada tugas di situ memang gitu. Sehingga kalau ada apa-apa itu kami juga terpanggil bagaimana Nganjuk ini bisa kondusif, bisa bagus. Dan alhamdulillah kalau kemarin Suroan itu kita bisa aman, nah itu baru bagus tuh. Karena kalau mau Suroan itu rata-rata wah ini orang banyak takut gitu loh. Wah, nanti ada apa kayak gitu. Dan ini prosesnya kalau misalkan ada pelanggaran ini Pak Haji, ada pelanggaran anak-anak itu, misalkan ada pelanggaran hukum ya anak-anak itu bagaimana itu prosesnya? Apa itu diserahkan kepada yang berwajib atau ada semacam istilahnya dari perguruan sendiri itu ada tim khusus yang mengawal itu atau gimana? Jadi kalau memang adik-adik kami itu bersalah melanggar hukum, itu ya kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi di Polres diproses seperti biasa. Misalnya ada gap antar perguruan, kalau dia bersalah melakukan penganiayaan, ya biar diproses seperti hukum yang berlaku. Ya memang itu aturan hukum yang harus kita patuhi. Iya. Nah, kemudian secara perguruan memang kita ada aturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga S1. Jadi tetap ada teguran, ada peringatan, kemudian yang ketiga ini penarian mori. Ya, itu di perguruan kami. Mori ini kan ijazah. Jadi setelah orang sekolah itu ijazah. Iya. Nah, kami tarik mori. Nah, itu. Kalau setelah ditarik mori tetap tidak ada perubahan sikap perilaku, ya baru kita ajukan ke pusat untuk dikeluarkan sebagai anggota warga S1. Oh iya. Dan itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Iya. Jadi kami tarik morinya itu aja sudah takut dia. Jadi dengan tarik mori ini dia harus bisa sadar kembali untuk mengikuti mengamalkan ajaran S1. Jadi kalau mereka mengulang kembali, ya kami sudah tidak bisa mengampuni lagi.
ya terpaksa kita blacklist ya. iya ajukan untuk dikeluarkan sebagai anggota. Di Sejahtera-Hati itu syarat beragama itu ada ya di sana ya? Kalau Sejahtera-Hati kan untuk semua agama. Iya semua agama ya. Tapi ya memang tetap beragama. Iya iya. Jangan sampai tidak beragama ya. Gawat ini nanti. Bisa-bisa jadi lindungi komunis nanti. Iya. Ya ini bagi yang kebanyakan tentunya Muslim juga ya. Iya. Mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Kemudian ini di event 1 abad nih gongnya ini acaranya rencananya apa ini Iya. Pak Haji Gondo? Jadi kami ingin kemarin itu punya rencana ada sholawatan. Oh, sholawatan. Ya. Kami koordinasi dengan Habib Ali dan Habib Lutfi di Pekalongan. Oh iya. Ya, kami sudah utusan ke sana, sudah diterima. Oh iya. Hanya tinggal nunggu tanggalnya kapan. Ini belum ada berita dari manajemennya. Beliau yang di Pekalongan. Oh iya, iya. Az-Zahir Mania itu ya. Ya, Habibidin itu ya. Itu setengah salah satu pembinaan mental spiritual anak-anak ya. Iya. Oh iya. Sehingga kami juga punya rencana dengan adanya kegiatan ini, kami juga mengundang perguruan lain. Mari kita berupaya tunjukkan pada masyarakat bahwasanya kita bisa hidup berdampingan secara damai, secara rukun, tidak perlu harus berbenturan, gesekan sebetulnya. Iya, ya semoga ini ikhtiar ini bisa dimudahkan oleh Allah. Amin. Tambahipun pangestu. Amin. Jadi ke depan nanti perguruan itu betul-betul membentengi dirinya, membentengi agamanya, negaranya, masyarakatnya gitu loh. Sehingga masyarakat itu merasa bangga. Kalau ada perguruan lewat, saya jadi aman, saya ikut diamankan gitu. Iya, saling menghormati. Iya, saling menghormati dan tidak merasa takut gitu loh. Sekarang ini kan rasanya takut gitu kalau ada iring-iringan siapa aja itu perguruan mana aja rasanya wah ini nah itu nanti semoga dikit demi dikit bisa tergeser ya, kembali kepada jati diri kita sebagai perguruan ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih sama-sama ya yang telah hadir di studio ini, dan nanti insya Allah lain waktu kita bisa ngobrol bersama perguruan-perguruan yang lain ya. Amin. Nanti kita jadwalkan dengan perguruan-perguruan yang lain. Semoga ini menjadi inspirasi kepada anak-anak kita yang ikut perguruan ya, sehingga bisa kembali sadar diri bahwa tujuan kita belajar di situ bukan untuk bertengkar, bukan untuk menyakiti orang, mengganggu orang apalagi kan. Iya. Ya, semoga itu yang terjadi ya. Terima kasih sama-sama atas kesibukannya. Saya ucapkan selamat berjuang untuk menata perguruan Sejahtera-Hati-nya ya. Semoga ke depan lebih jaya dan lebih baik lagi. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.